Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tema yang judulnya jenis-jenis stres gitu ya. Jadi emang bener nggak sih kayak teman-teman gitu yang lagi nonton video gua tuh sebagian besar lagi stres gitu nggak? Semoga enggak ya. Tapi sebenarnya tujuannya itu untuk sharing ilmu ya guys. Stres itu kayak suatu kata yang sering banget muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Aduh, gue lagi stres nih. Aduh, gue stres nih gitu ya. Jadi memang stres itu normal banget gitu ya. Dialami semua orang. Normal banget. Dan sering banget diucapin gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini untuk menghadapi namanya stres gitu, kita itu mau identifikasi jenis-jenis stres. Bukan dengan kita tahu ini terus kita jadi nggak stres gitu, tapi sedikit banyak bisa membantu gitu ya. Jadi ada 4 jenis stres gitu, yang kaitannya memang ya sedikit banyak tetap berhubungan dengan relationship dengan narsisis gitu ya, agar kalian itu bisa ngerti kenapa kok kalian bisa sampai down banget gitu ya. Yang nomor 1, stres jenis yang pertama itu namanya frustasi. Stres yang disebabkan oleh kita punya goal tapi kita tuh nggak bisa menggapainya gitu ya. Jadi merujuk pada perasaan kegagalan atau yang disebut dengan failure gitu ya. Ketika kita berhubungan dengan narsisis tuh kalian di set up untuk kompetisi. Tuh kompetisinya tuh kayak apa ya? Kompetisi kalian dengan dia narsisis itu sendiri, kompetisi dengan supply lainnya, dibanding-bandingin. Mungkin kalau dalam keluarga antar siblings, kalau di dalam narcissist relationship tuh dengan istrinya yang pertama, kedua dan sebagainya, dengan selingkuhannya, TTM-annya, dengan mantannya, sehingga kalian itu kayak di set up pengen menjadi terbaik, tapi kalian itu pasti gagal, merasa gagal gitu ya. Akan muncul perasaan frustasi soalnya berhubungan dengan narsisis kalian ini dipandang sebagai kayak perkakas gitu ya. Kalau jadi perkakas, kalian goalnya pengen dilihat jadi orang atau jadi manusia, ya cenderung akan fail. Makanya akan muncul stres yang pertama, yaitu frustasi gitu ya. Nah, frustasi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yang tadi kegagalan, dan yang kedua itu perasaan kehilangan. Nah, perasaan kehilangan itu kayak kalian sering banget sharing sama saya, nyesek banget gitu ya. Soalnya kita ngerasa kehilangan, bentar-bentar silent treatment, bentar-bentar ngilang, nggak ngerti salah apa gitu ya. Jadi dikombinasi udah gagal dan memiliki perasaan kehilangan, pasti kalian frustasi banget, itu nyesek banget. Nah, di satu sisi kalian menyerap apa? Perkataan rasa sayang, peduli yang nggak sesuai dengan perilakunya gitu ya. Kemudian jenis stres yang kedua yaitu konflik. Nah, sederhananya konflik itu dihadapkan dengan pilihan yang susah gitu ya. Susah, nggak cuman susah tapi susah banget gitu ya. Konflik ini antara pilihan ada 3 macam. Pilihan yang satu sama-sama bagus, ya mending lah ya kalau pilihannya sama-sama bagus. Misalkan kalian dapat kerjaan, pilih mau kerja di perkapalan atau dunia penerbangan. Kalau misalkan kalian pilih dunia perkapalan, otomatis kalian kesempatan di dunia penerbangan, dan sebaliknya itu kalau yang konflik antara sama-sama bagus. Terus ada juga konflik yang karena pilihannya sama-sama nggak enak. Nah, kalian sering banget ngerasain ini kan, kalau lagi disakitin karena pacar kalian yang narsis itu, misalkan nih ketahuan selingkuh, pilihannya pasti sama-sama nggak enak. Bertahan juga sakit, mau pergi juga sakit, soalnya masih sayang gitu ya. Jadi konflik itu mostly yang paling nggak enak itu yang sama-sama negatif pilihannya. Kemudian ada yang konflik antara yang enak dan nggak enak tapi bertentangan gitu. Misalkan kalian suka banget sama pacar kalian yang narsis ini, soalnya yang enaknya ya ganteng, kaya gitu kan, keren, oke. Tapi kalian juga harus telan tuh atribut-atribut kayak manipulatif, hobi selingkuh, kasar, suka marah-marah sendiri dan sebagainya gitu ya. Jadi pilihannya itu ada enaknya tapi nggak enaknya. Nah, itulah jenis stres yang kedua, yaitu konflik. Kemudian yang ketiga, jenis stres yang ketiga yaitu adanya perubahan. Nah, biasanya perubahan ini sifatnya negatif gitu ya. Ternyata perubahan ini juga sumber stres. Tentunya perubahan ini semakin drastis, semakin berdampak stresnya lebih besar gitu ya. Misalkan kebiasaan baru dalam pernikahan yang kita nggak biasa, atau kita tiba-tiba kehilangan seseorang yang biasa banget kayak sama kita terus, atau meninggalnya anggota keluarga, itu akan menimbulkan perubahan yang drastis. Atau juga perubahan gaya hidup, perubahan kebiasaan makan dan tidur gitu ya. Udah biasa
melakukan ini, udah nyaman, terus berubah gitu. Jadi itu adalah perubahan yang sifatnya ke arah negatif, itu adalah akan menimbulkan stres gitu ya. Kemudian yang nomor 4, jenis stresnya itu pressure atau perasaan tertekan. Nah, stres yang satu ini disebabkan oleh adanya ekspektasi dari orang lain kepada kita gitu ya. Kalau yang tadi perasaan failure atau frustasi itu justru kita yang pengen punya goal untuk mencapai, kita nggak dapet. Tapi kalau pressure atau perasaan tertekan itu adanya ekspektasi dari orang lain gitu ya. Misalkan ekspektasi bos kita punya ekspektasi yang setinggi langit yang kita nggak bisa make sense gitu. Gimana gue bisa achieve targetnya ya, orang targetnya aja muluk-muluk banget. Stres karena kalian berhubungan dengan narsisis, dia punya ekspektasi kita harus bisa jadi cenayang baca isi otak mereka gitu kan. Stres karena dituntut untuk jadi perfect, melakukan apa yang mereka harapkan bahkan tanpa dikasih tahu gitu kan. Nah, jadi 4 poin ini bukan berarti kita tahu jenis-jenis stres terus kita nggak stres, no gitu ya. Tapi kesimpulannya adalah ternyata level stres itu bergantung dari appraisal kita gitu ya. Nah, appraisal itu emang tidak bisa menjadi teoritis atau textbook terus menjadikan solusi, enggak. Tetap manusiawi gitu ya. Jadi intinya appraisal kita itu dibagi menjadi 2, primary atau secondary. Kalau primary itu anggap stres itu kayak sesuatu yang menantang banget, negatif banget, ngedown. Mampus nih gua, fix mampus nih gua putus dari dia, fix mampus nih. Nah, itu stres banget. Nah, tapi kalau appraisal yang secondary itu justru yang kayak memandang ketika ada salah satu jenis stres ini muncul, kalian anggap itu kayak sebuah kesempatan. Putus dari dia mungkin akan diberikan jalan terbaik, kesempatan untuk fokus dulu sama karir dan sebagainya. Jadi memang tergantung appraisal kita, tapi tidak menjadikan stres itu terus hilang gitu ya. Jadi teman-teman, itulah jenis-jenis stres yang nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya, untuk kita bisa nambah wawasan gitu ya. Buat semua teman-teman yang udah sampai di sini, aku appreciate banget yang mau like, comment, subscribe gitu ya. Jangan lupa mampir ke sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.